Perlahan tapi pasti, kehidupan Pak Aditya semakin runtuh. Perusahaannya berada di ambang kebangkrutan karena banyak investor yang menarik diri, reputasinya di dunia bisnis merosot tajam, dan kini kondisi kesehatannya juga ikut menurun. Stres yang berkepanjangan membuat tubuhnya semakin rapuh hingga ia sering jatuh sakit dan sulit bangun dari ranjang. Namun penderitaan terbesar justru datang dari keluarganya sendiri. Rianti yang sudah terlalu sering dikecewakan oleh sikap Aditya, akhirnya kehilangan kesabaran. Ia terang-terangan mengancam akan bercerai, bahkan berniat membawa serta Aurel dan Kenzo menjauh dari rumah. Aurel yang kecewa karena terus melihat perselisihan orang tuanya mendukung keputusan ibunya, sementara Kenzo meski masih menahan diri mulai berpikir bahwa ayahnya sudah tidak lagi menjadi panutan. Saat mendengar hal itu, Aditya benar-benar terpukul. Dunia seakan runtuh, bukan hanya bisnisnya yang hilang, tapi juga keluarganya. Ia merasa ditinggalkan, sendirian, dan tidak ada yang percaya lagi dengan kata-katanya. Rasa terpuruk itu membuat kesehatannya semakin memburuk. Hingga suatu hari, ia jatuh sakit parah. Di titik terendah itu, satu-satunya hal yang terus terngiang di kepalanya adalah sosok Mutiara. Kalung kerang yang dimiliki Mutiara, tatapan matanya, hingga aura yang membuatnya teringat pada Widuri. Potongan-potongan masa lalu kembali menghantuinya, tentang cintanya dengan Widuri, tentang anak yang katanya sudah tiada. Semua itu membuat Aditya semakin yakin bahwa ada sesuatu yang besar tersembunyi. Saat kondisi kesehatannya kian memburuk, Aditya akhirnya berani bertanya langsung kepada Mutiara. Dengan sisa tenaga, ia menyebut nama Widuri dan menanyakan asal-usul Mutiara. Mutiara yang polos hanya bisa menjawab seadanya bahwa Widuri memang yang merawatnya sejak kecil. Dari sanalah semua teka-teki semakin jelas. Widuri bukan sekadar orang asing, melainkan ibu yang menjaga anak titipan masa lalu. Perasaan campur aduk membanjiri hati Aditya, antara penyesalan, kebahagiaan, dan kesedihan. Penyesalan karena baru menyadari kebenaran ketika dirinya sudah berada di ujung hidup. Kebahagiaan karena bisa menemukan anak kandungnya kembali. Dan kesedihan karena mungkin tidak punya banyak waktu untuk memperbaiki semuanya. Momen itu bisa menjadi titik balik besar. Sebelum ajal benar-benar menjemput, Aditya mungkin akhirnya mengakui dengan jujur bahwa Mutiara adalah anak kandungnya, buah cintanya dengan Rianti yang sempat terlupakan dan dititipkan pada Widuri untuk dirawat. Keadaan Pak Aditya semakin melemah hingga akhirnya dokter menyarankan agar keluarga selalu mendampinginya. Di saat itulah Rianti, Kenzo, dan Aurel kembali berkumpul di rumah sakit meskipun hati mereka masih dipenuhi amarah. Rianti tetap bersikap dingin, Aurel terlihat kecewa, dan Kenzo masih terombang-ambing antara benci dan rindu kepada sosok ayahnya. Namun justru di tengah suasana itu, Aditya dengan suara lemah meminta agar Mutiara dipanggil menemuinya. Semua yang hadir terkejut, terutama Rianti yang mulai merasa janggal karena nama Mutiara disebut-sebut dengan begitu tulus. Ketika Mutiara datang, suasana kamar sakit berubah hening. Aditya menatapnya dengan mata berkaca-kaca, lalu menyebut nama Widuri. Ia mengungkapkan bahwa kalung kerang yang dimiliki Mutiara adalah milik Widuri, sesuatu yang sangat berharga dan tidak mungkin jatuh ke tangan orang lain kecuali melalui darah dagingnya sendiri. Rianti yang mendengar hal itu kaget bukan main, apalagi ketika Aditya dengan suara bergetar mengaku bahwa Mutiara bukan sekadar orang lain, melainkan anak kandung mereka yang selama ini hilang dari pelukan. Kata-kata itu membuat seisi ruangan tercengang. Rianti yang selama ini hanya merasakan ikatan batin samar dengan Mutiara, akhirnya sadar bahwa perasaan itu nyata.
Kenzo dan Aurel pun terkejut karena ternyata Mutiara yang selama ini dianggap sebagai pembantu justru adalah bagian dari keluarga mereka sendiri. Tangis Mutiara pecah. Seumur hidup, ia hanya tahu Widuri sebagai sosok yang merawat dan melindunginya, tanpa pernah benar-benar tahu siapa orang tuanya. Kini, di hadapan ayah kandungnya, semua rahasia terbuka. Aditya yang sudah sangat lemah berusaha menggenggam tangan Rianti dan Mutiara. Dengan napas terputus-putus, ia meminta maaf karena telah menutupi kebenaran terlalu lama dan berharap keluarganya bisa bersatu kembali setelah dirinya tiada. Rianti pun tak kuasa menahan air mata meskipun rasa kecewa masih menghantui, namun hatinya luluh melihat keadaan suaminya. Kenzo yang selama ini keras kepala akhirnya luluh juga, terutama ketika menyadari bahwa Mutiara adalah adiknya sendiri. Ia teringat bagaimana selama ini ia melindungi Mutiara tanpa tahu ikatan darah yang sesungguhnya. Adegan itu menjadi titik puncak emosional, sebuah pengakuan yang datang di ujung hidup, meninggalkan luka, tangis, sekaligus harapan baru. Bahkan seolah ingin melindungi gadis itu meskipun mulutnya masih sering bersikap keras. Ikatan batin itu adalah tanda nyata bahwa rahasia besar mengenai hubungan darah mereka tidak bisa terus-terusan ditutupi. Lambat laun, perasaan ini akan menuntun Rianti pada kenyataan bahwa Mutiara bukan sekadar orang asing, melainkan bagian dari dirinya sendiri. Namun sebelum kebenaran itu terbuka, penonton akan lebih dulu disuguhkan dengan perjalanan emosional Rianti yang terus digelayuti rasa sesak dan rindu setiap kali Mutiara menjauh darinya. Seiring berjalannya waktu, Rianti mulai menunjukkan sikap yang tidak ia sadari sendiri, protektif terhadap Mutiara. Ketika Mutiara bersama Kenzo mencari kontrakan baru, Rianti tanpa alasan jelas ikut ingin tahu. Bahkan, ia sering memberi saran atau mencoba ikut campur dengan alasan sekadar membantu. Padahal jauh di dalam hatinya ada ketakutan kehilangan gadis itu lagi. Rianti dengan ikatan batin yang membuatnya ingin selalu dekat dan melindungi Mutiara.